Teror setan di kaki Gunung Merapi. Pengalaman nyata, kisah horor pelajar dari Jakarta. Kehidupan di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi pada tahun 2010 berjalan dengan ritme yang nyaris tidak berubah sejak puluhan tahun sebelumnya. Setiap pagi dimulai dengan kabut tipis yang menggantung rendah di antara pepohonan dan atap rumah warga, sementara udara dingin merayap pelan menembus sela-sela pakaian. Suara ayam berkokok bersahutan dengan bunyi alu menumbuk padi dari dapur-dapur tradisional menciptakan harmoni yang sederhana namun menenangkan. Jalanan desa yang sebagian masih berupa tanah dan batu menjadi saksi aktivitas warga yang sudah sibuk sejak subuh. Ada yang berangkat ke ladang, ada yang memberi makan ternak, dan ada pula yang sekedar duduk di beranda sambil menyeruput kopi hitam panas. Di kejauhan, Gunung Merapi berdiri dengan wibawa yang tidak terbantahkan, kadang tertutup kabut, kadang terlihat jelas, seolah menjadi penjaga sekaligus pengingat bahwa alam di sana tidak pernah benar-benar bisa diprediksi. Di balik ketenangan itu, terselip keyakinan yang tidak pernah diucapkan secara terang-terangan, bahwa desa tersebut bukan hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh sesuatu yang hidup di batas antara nyata dan tidak terlihat. Pada tahun itu, saya masih duduk di kelas 1 SMA ketika mengikuti program live-in yang diwajibkan sekolah. Program tersebut berlangsung selama 9 hari dan bertujuan agar kami bisa merasakan langsung kehidupan masyarakat desa dengan segala keterbatasan dan kearifannya. Dan desa kecil di kaki Gunung Merapi itulah tujuan kami. Sebelum berangkat, saya mempersiapkan berbagai keperluan, pakaian, obat-obatan pribadi, senter, dan beberapa perlengkapan sederhana lainnya. Ibu saya sempat berpesan agar saya menjaga sikap dan tidak sembarangan bertindak di tempat orang. Saat itu saya hanya mengangguk tanpa banyak berpikir, menganggapnya sebagai nasihat biasa yang selalu diucapkan setiap kali saya bepergian jauh. Perjalanan dimulai dari stasiun Pasar Senen pada malam hari. Suasana ramai dengan suara pengumuman dan langkah kaki penumpang yang tergesa. Saya berangkat bersama teman-teman seangkatan dan beberapa guru pendamping. Di dalam kereta, suasana dipenuhi tawa dan rasa penasaran. Tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak malam itu. Setelah sekitar 7 jam perjalanan, kami tiba di stasiun tujuan saat pagi hari dan melanjutkan perjalanan dengan bus kecil yang membawa kami melewati jalan berliku menuju desa yang berada di lereng Merapi. Pemandangan berubah drastis dari padatnya kota menjadi hamparan hijau yang luas dengan udara yang semakin sejuk dan sinyal ponsel yang perlahan menghilang. Sesampainya di desa, kami disambut di sebuah aula sederhana oleh kepala desa dan warga setempat. Sambutan mereka hangat dan penuh keramahan yang terasa tulus. Setelah itu, kami dibagi ke dalam kelompok kecil untuk tinggal bersama keluarga asuh. Saya ditempatkan bersama Sasmita, Pradipta, dan Surya di rumah Pak Darto dan Bu Sri. Rumah mereka cukup besar, meskipun sebagian masih dalam tahap renovasi. Lantai kamar yang menjadi tempat kami tidur masih berupa semen kasar dan beberapa bagian tembok belum dicat. Namun suasana rumah terasa nyaman, dipenuhi kehangatan yang sulit dijelaskan. Hari pertama kami jalani dengan penuh semangat. Kami membantu pekerjaan ringan, berbincang dengan keluarga asuh dan mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Sore harinya kami mengikuti kegiatan di balai desa, lalu kembali ke rumah saat langit mulai gelap. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah makan malam, saya dan Bayu keluar rumah membawa senter, sekedar mencoba cahaya di tengah kabut yang mulai turun. Tapi ada yang sedikit mengganggu pikiran saat itu. Di desa itu berubah menjadi sangat sunyi seperti desa mati ketika malam mulai merayap. Bahkan jam 7 pun belum tepat, jalanan kampung sudah tidak ada satupun aktivitas warga yang terlihat. Bahkan untuk sekedar melihat orang berjalan pun tidak ada. Saat itu, kami yang sudah kadung di luar tanpa sepengetahuan orang tua asuh kami, awalnya tidak merasa ada yang aneh. Kami menyinari kebun, jalan setapak dan pepohonan di sekitar rumah. Namun ketika kami mengarahkan cahaya ke sisi kiri, kami melihat sesosok seorang nenek yang tampak sedang menjemur pakaian malam-malam. Lokasinya ada di bagian bawah, karena tanah di kampung itu miring dengan banyak sengketan. Nenek itu sedang menjemur banyak cucian di depan rumah sederhana miliknya. Tanpa berpikir panjang, kami turun melalui jalan setapak yang berundak mirip tangga untuk mendekat, mengingat pesan guru untuk membantu warga. Namun ketika kami sampai di tempat itu, sosok itu hilang, bahkan bersama rumah yang tadinya kami lihat jelas, semuanya raib begitu saja.
Tidak ada jemuran, tidak ada ember, bahkan tanahnya tampak kosong tanpa tanda aktivitas dan bekas rumah. Kami saling menatap, lalu berlari kembali ke atas dan akhirnya sampai di rumah dengan jantung berdegup kencang. Malam itu kami tidak menceritakan apapun kepada teman lain. Kami mencoba tidur meskipun pikiran tidak tenang. Keesokan paginya, saya terbangun dengan tubuh lemas dan demam tinggi. Selama beberapa hari saya hanya terbaring di kasur, dirawat oleh Bu Sri yang dengan sabar memberikan makanan hangat dan ramuan tradisional. Namun kondisi saya tidak kunjung membaik, hingga akhirnya saya dibawa ke klinik terdekat dan mendapatkan perawatan medis. Setelah kembali ke rumah, Bu Sri mengerok punggung saya sambil mengajak berbincang ringan. Di tengah obrolan itu, saya memberanikan diri menceritakan kejadian yang saya alami bersama Bayu. Bu Sri hanya mengangguk pelan, lalu berkata bahwa beberapa tahun sebelumnya, seorang nenek di sekitar rumah itu memang baru saja meninggal. Ia menyebut bahwa terkadang ada orang-orang tertentu yang bisa melihat sisa kehadiran mereka. Jawaban itu tidak membuat saya lega, justru menambah kegelisahan yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih hati-hati. Saya mulai pulih, tetapi rasa waspada tidak pernah benar-benar hilang. Bayu pun sempat mengaku melihat bayangan samar di sudut ruangan pada suatu malam. Kami berusaha menjalani sisa hari dengan normal, meskipun dalam hati ada ketegangan yang terus mengendap. Menjelang hari pengembalian, hujan turun cukup deras suatu sore. Jalanan desa menjadi licin dan semakin sepi. Saya dan Surya berjalan ke warung kecil yang jaraknya cukup jauh dari rumah Bu Sri. Kami pergi setelah izin untuk membeli beberapa kebutuhan. Kami membawa satu payung berdua, berjalan pelan di tengah suara hujan yang menimpa tanah dan dedaunan. Di depan kami, sekitar 10 meter, terlihat seorang perempuan memakai rok panjang hitam berjalan membawa payung. Di punggungnya tergendong seorang anak kecil mungkin berusia 7 tahun, dibalut kain panjang yang biasa digunakan warga desa. Kaki anak itu menjuntai di samping tubuh perempuan tersebut. Kami tidak merasa aneh, bahkan tanpa sadar mengikuti langkah mereka karena jalan yang kami lewati memang satu arah. Ketika sampai di sebuah pertigaan yang salah satu jalurnya menuju pemakaman desa, perempuan itu berhenti. Kami terus berjalan mendekat, berniat melewati mereka. Saat berada tepat di sampingnya, saya secara refleks menoleh. Dalam sekejap tubuh saya terasa kaku, gemetar ketakutan, di tubuh mereka tidak ada kepala. Baik perempuan itu maupun anak yang digendongnya, keduanya tidak memiliki kepala sama sekali. Bagian leher mereka tampak kosong, gelap seperti ditelan bayangan hujan. Saya tidak bisa berkata apapun. Surya yang juga menoleh langsung menarik tangan saya dan kami berlari sekuat tenaga tanpa berani melihat ke belakang. Surya menangis sepanjang jalan hingga sampai di rumah. Kami sampai di rumah dengan nafas terengah-engah dan tubuh bergemetar. Tidak ada yang kami ceritakan malam itu. Bahkan hingga perjalanan pulang, kejadian itu hanya kami simpan berdua. Perjalanan kembali ke kota terasa sunyi, berbeda jauh dari suasana saat beranyat. Hingga saat ini, pengalaman itu masih melekat kuat dalam ingatan saya. Bukan sekedar rasa takut, tetapi kesadaran bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara sepenuhnya. Desa di kaki Gunung Merapi itu tidak hanya mengajarkan saya tentang kehidupan sederhana, tetapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak selalu bisa dipahami. Dan saya akhirnya berkesimpulan, jika desa kecil itu sangat angker, bahkan mungkin hingga saat ini, mereka yang tidak hidup di siang hari masih sering muncul untuk menyambut pendatang baru ketika malam menyapa desa.